Ya anak-anak, hari ini Ibu akan membahas beberapa materi yang ada di buku pena jilid 6A, tema 3, subtema 1. Nah, yang pertama adalah tentang nada. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Nah, nada ini mempunyai jarak satu sama lainnya. Jaraknya disebut dengan interval nada. Nada yang sering kamu kenal, yang kamu suka mainkan atau kamu suka nyanyikan, itu berupa notasi angka. Nih, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah notasi angka yang dilambangkan dengan angka. Ada juga yang disebut dengan notasi balok. Itu bentuknya ada lagi yang seperti ini, notasi balok. Nah, ini not angka, ini not balok. Kita belajar tentang notasi angka dulu. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini dari do ke re, dari re ke mi ke fa, ini memiliki jarak. Untuk tangga nada mayor, untuk nada-nada mayor jaraknya adalah dari do ke re jaraknya 1, dari re ke mi jaraknya 1, dari mi ke fa itu jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, si ke do jaraknya setengah. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sekarang apabila ibu tanya berapa jarak dari fa ke sol? Fa ke sol jaraknya 1. Lalu berapa jarak dari sol ke si? Sol ke si. Sol ke la 1, la ke si 1. Berarti sol ke si jaraknya 2. Kalau ibu tanya berapa jarak dari re ke fa? Re ke mi 1, mi ke fa setengah. Berarti dari re ke fa 1 setengah. 1, 1/2. Sampai sini ibu harap cukup jelas ya. Nanti ada penjelasannya lagi di sini. Yang setengah nada itu mi ke fa dan si ke do. Satu nada do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la ke si. Satu setengah nada yang tadi ya. Dan selanjutnya ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, seperti yang kalian tahu dan sudah dibaca sebelumnya, bahwa teks eksplanasi ini mengandung suatu pokok pembicaraan yang isinya berupa penjelasan atau pembahasan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Nah, struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pembuka atau pernyataan umum, lalu isi atau deretan penjelas, dan penutup atau simpulan. Simpulan dapat kita dapatkan ketika sudah membaca semua isi teks. Nah, di sini ada contoh teks yang berjudul James Watt sang penemu mesin uap. Nah, di sini pembukanya atau pernyataan umumnya biasanya ada di paragraf pertama. Kenapa dia disebut pernyataan umum? Karena di paragraf 1 kalau kalian baca, ini dia baru memperkenalkan sosok siapa sih James Watt, tapi dalam umumnya saja, tentang tanggal lahirnya dan dari mana dia berasal. Baru di paragraf kedua dia menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih jelas lagi tentang siapa James Watt. Nah, di sini makanya dia disebut bagian deretan penjelas atau isi. Dan terakhir di sini adalah paragraf yang berisi simpulan atau penutup. Karena disimpulkan bahwa ternyata si James Watt itu adalah penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Jadi teks eksplanasi terbagi menjadi 3 struktur ya. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. Lanjut. IPA. Nah, kemarin kalian sudah melakukan percobaan membuat deret rangkaian listrik seri. Nah, di sini ini namanya 2 baterai dipasang seri, artinya berurutan. Ini 2 lampu dipasang seri atau berurutan. Mungkin kemarin ketika kalian mencoba membuat rangkaian listrik lalu kalian mencabut satu lampu, maka lampu yang lain tetap nyala. Nah, harusnya rangkaian seri yang benar tuh nggak kayak gitu ya. Misalnya
Nah, ini kan yang kemarin kalian bikin ya. Kayak gini. Kemarin kalian cabut satu lampu. Nah, ternyata dua lampunya kok tetap nyala. Harusnya dia padam. Karena rangkaian seri ini apabila dia terputus, maka listriknya nggak akan bisa ngalir lagi ke sini. Tapi kok kemarin saya nyala, Bu? Iya, karena fittingnya nggak ikut kamu cabut, fittingnya nggak ikut dilepas, jadinya listriknya masih bisa mengalir melalui fitting, karena fitting kamu kan dari logam, jadi listriknya itu tetap mengalir. Harusnya rangkaian seri yang betul itu ketika satu lampu itu dicabut, maka lampu itu akan mati karena listriknya nggak akan sampai. Harusnya yang kamu cabut tuh lampu beserta fitting-fittingnya. Jadi jangan lampunya aja. Kalau lampunya aja, listriknya masih akan bisa mengalir lewat fitting. Jadi di sini mengapa jika salah satu lampu pada rangkaian seri padam, lampu yang lain juga padam? Ya, karena listriknya terputus. Lalu di sini ada rangkaian baterai yang disusun seri. Ini ya, baterai disusun seri seperti ini. Terus kalau rangkaian lampu disusun seri yang seperti ini. Nah, kemarin juga kita sudah coba nih. Antara satu lampu, dua lampu, tiga lampu, lebih terang yang mana? Kalian juga sudah menjawab bahwa akan lebih terang yang satu lampu. Karena arus listriknya tidak terbagi ke lampu yang lain. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih.